Base nomor 1, posisi aman. Oke, jadi di sini ada sebuah base TH9 yang mana untuk penempatan bangunan pentingnya itu bisa dibilang sangat aman dan lumayan susah untuk dijangkau. Nah, jadi bangunan yang saya maksud tersebut adalah bangunan X-bow dan juga air defense. Jadi di sini kalau kita lihat untuk posisi bangunan tersebut tidak terjangkau oleh serangan dari ratu pemanah musuh. Kecuali untuk ratu pemanah musuh itu berdiri di area sini, barulah bisa menjangkau bangunan yang ada di dalam base ini, dan tentunya itu sangat menguntungkan untuk kita. Karena semisal ada musuh yang bermain strategi Queen Walk, maka air defense yang ada di bagian dalam ini tidak bisa secepatnya dihancurkan oleh musuh. Dan apa yang akan terjadi jika air defense dibiarkan masih ada, sedangkan misalnya ratu pemanah musuh dan juga healernya kayak berjalan gitu, semisal ke arah sana atau mungkin juga ke arah sana, maka yang akan terjadi adalah healer musuh masuk ke dalam radius serangan air defense kita. Dan jika hal itu dibiarkan berlama-lama, maka bisa dipastikan akan banyak healer musuh yang mati. Dan kemungkinan terburuknya adalah permainan strategi Queen Walk-nya akan gagal. Dan pasukan utamanya semisal kayak Hawk Rider atau Lava dan Balon itu tidak akan kuat menghadapi base kita yang masih tergolong lumayan cukup utuh ini. Kalau semisal permainan Queen Walk musuh beneran sampai gagal, hanya karena sebuah air defense tidak dapat terjangkau oleh permainan Queen Walk musuh. Dan di sini untuk posisi X-bow-nya itu juga sama, dari area sini tidak terjangkau oleh ratu pemanah musuh, kecuali ratu pemanah musuh itu berjalan ke area sini ataupun ya ke area sini, barulah untuk X-bow-nya yang ada di dalam sini itu bisa terjangkau. Dan ya lagi-lagi itu cukup menguntungkan buat kita karena X-bow ini punya sedikit waktu lebih untuk menyerang pasukan musuh. Dan ya lagi-lagi posisi dalam penempatan bangunan sangatlah penting. Base nomor 2, susah dijangkau. Nah oke, sebelum itu kalau kalian user naga, coba kalian lihat base ini. Udah? Oke, biar saya tebak, pasti banyak dari kalian yang berpikiran untuk menurunkan pasukan naga kalian dari area sini, atau sini, ataupun dari area sini. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa? Ya tentunya selain karena posisi TH yang lumayan condong ke area sini, yap, karena di sini semua bangunan air defense kita itu berkumpul. Ya itu nggak salah juga sih, kan dalam bermain COC, semakin cepat kita menghancurkan bangunan yang mengancam pasukan kita, itu lebih bagus. Tapi justru di area sana jebakannya coy. Musuh terlalu fokus sama air defense sampai melupakan bangunan ancaman lainnya, yaitu X-bow. Jadi jangan salah, walaupun serangan X-bow itu tidak sesakit serangan air defense, namun kalian juga harus mempertimbangkan bangunan seperti X-bow ini. Terlebih lagi yang posisinya susah dijangkau seperti pada kasus base ini. Lagi-lagi karena apa? Yap, spasi kosong. Jadi konsep spasi kosong ini sangatlah sering dikombinasikan ke segala macam base. Entah kayak base dengan tipe ring, atau base simetris, base jebakan TH. Pokoknya banyak konsep-konsep base yang mengkombinasikan spasi kosong ke dalam rancangan base-nya juga. Bahkan kalau kalian ingat, base nomor 1 barusan juga mengkombinasikan spasi kosong ini. Karena untuk spasi kosong itu sendiri dalam sebuah base beneran sangat ampuh untuk melindungi bangunan yang ada di dalamnya. Karena lagi-lagi sering saya bilang untuk beberapa pasukan musuh yang tipe serangannya itu target bebas terdekat, akan kehilangan target kepada bangunan yang ada di balik area spasi kosong itu sendiri. Base nomor 3, labirin abstrak. Nah oke, jadi kalau kita lihat sekilas ya untuk formasi tembok kayak gini, tentunya kalian pasti sudah ada gambaran lah ya untuk apa tujuannya gitu, yaitu untuk menghancurkan jalan dari pasukan darat. Jadi bener dah, untuk pasukan darat kalau udah ketemu base ini itu jalannya sangat susah ditebak gitu. Entah mungkin dia bisa menjebol tembok ini, atau mungkin juga ada sebagian pasukannya yang ke area sana misalkan. Intinya ribet dah kalau main pasukan darat di base kayak gini. Ya tentunya pasukan darat yang gua maksud di sini yang jalan kaki ya, kayak Valkyrie, Giant, PK, Golem, bukan kayak Hawk Rider. Ya gak tahu dah kalau Hawk Rider itu masuknya dalam tipe pasukan apa ya.
dibilang udara, tapi dia ada di darat. Oke, jadi balik lagi ke pembahasan base-nya. Gak sampai di situ aja, base ini membuat susah penyerangnya menggunakan pasukan darat, tapi di sini juga lagi-lagi untuk penempatan X-Bow-nya bisa dibilang lumayan cukup aman dari jangkauan ratu pemanah musuh. Lagi-lagi karena apa? Iya, betul, spasi kosong. Nah, mungkin sekarang kalian udah lumayan cukup percaya betapa bagusnya kalau sebuah base dikombinasikan dengan area spasi kosong. Base nomor 4, kotak penyiksaan. Oke, jadi seperti nama base-nya, di sini tentunya base-nya berbentuk kotak. Namun dibagi lagi menjadi beberapa kotak-kotak kecil seperti ini. Dan disatukan lagi menjadi sebuah satu kesatuan, yaitu berbentuk kotak besar seperti ini. Yang mana di dalamnya kalau diibaratkan kayak ada sebuah kamar kecil gitu. Nah, jadi disinilah kita akan memulai penyiksaannya. Jadi intinya tujuan base ini dirancang yaitu untuk menahan pasukan musuh di masing-masing ruangan dalam base ini. Tentunya dalam waktu yang lumayan lama. Nah, tujuannya apa? Ya nggak lain dan nggak bukan tentunya supaya bangunan pertahanan kita jadi lebih efektif untuk menyiksa pasukan musuh yang sedang terperangkap di dalam masing-masing ruangan base ini. Dan tentunya kondisi itu sangatlah bagus mengingat pertahanan kita bisa lebih bersatu dan bekerja sama untuk menyerang pasukan musuh yang memasuki base ini. Jadi sebenarnya sesimpel itu sih konsep dari base ini. Tahan selama mungkin pasukan musuh di dalam ruangan base ini dan biarkan bangunan pertahanan kita mengeksekusi pasukan musuh yang sedang terperangkap di dalam masing-masing ruangan tersebut. Tapi mungkin kalau mau dibahas lebih detail lagi juga bisa, kayak untuk penempatan bangunannya juga sudah diperhitungkan. Jadi kayak nggak ngasal taruh aja, semuanya sudah ada alasannya masing-masing. Sebagai contoh bangunan X-Bow yang ada di area sini, kita ambil contoh posisi ratu pemanah musuh ada di dalam base ini. Memang benar untuk X-Bow-nya itu terjangkau dari serangan ratu pemanah musuh, tapi untuk X-Bow satunya tidak terjangkau. Oke, kita ubah lagi nih. Semisal ratu pemanah musuh berdiri di area sini, lagi-lagi memang benar untuk X-Bow-nya itu jadi terjangkau, tapi jangan lupa X-Bow satunya tidak terjangkau. Nah, jadi itulah yang saya maksud dari base ini. Untuk posisi penempatan bangunannya itu juga gak asal-asalan. Base nomor 5, terima kasih. Oke, jadi bonus buat Anda yang sudah menonton video ini sampai ujung, maka akan saya kasih base ini. Mungkin buat kalian yang baru naik ke TH9 misalkan, saran saya sih pakailah base dengan bentukan kayak gini. Tentunya bertujuan supaya memudahkan kalian untuk menyeleksi bangunan mana dulu yang pengen diprioritaskan di upgrade. Mungkin kayak tembok dulu kah gitu ya kan, habis itu bangunan jebakan, lalu pasukan penyerangan, atau mungkin juga bangunan pertahanan, atau juga mungkin hero duluan gitu ya kan yang diprioritasin. Intinya gampang lah kalau kalian mau menyeleksi bangunan yang mau di-upgrade gitu. Dan terakhir, terima kasih. Jangan lupa follow IG gua, Lee_NTD.